Salam dan bahagia. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai investasi saham akuntansi yang berkaitan dengan ajaran taman siswa mengenai ngandel, kandel, dan bandel. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 1. Ngandel dalam bahasa Jawa yang artinya berpendirian tegak. Pendidikan itu harus menghantar orang pada kondisi diri yang ngandel. Orang yang berpendirian tegak adalah orang yang berprinsip dalam hidup. Lalu kandel adalah menunjukkan keberanian seseorang untuk menjadi pribadi yang berani, berwibawa, dan kesatria. Dalam ajaran ini, orang yang berani menegakkan kebenaran sudah matang dalam menghadapi cobaan. Sementara istilah bandel menunjukkan bahwa orang yang terdidik adalah yang tahan uji segala cobaan hidup dan dalam segala situasi hidupnya dengan sikap tawakal, tidak lekas ketakutan, dan hilang nyali. Jadi dengan adanya ajaran tersebut bisa menjadi landasan perusahaan untuk melakukan kegiatan investasi saham akuntansi dengan baik dan benar. Lalu apa itu investasi saham? Investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Yang pertama itu saham biasa, tetap dapat sebagian pendapatan dividen, tapi kalau lagi rugi harus mau terima resiko kerugian perusahaan. Keuntungan lainnya itu kamu punya adil untuk mengelola perusahaan juga. Yang kedua itu saham preference. Jelas haknya itu lebih banyak dibanding pemilik saham biasa. Salah satunya itu saat pembagian keuntungan kamu dinomorsatukan. Selanjutnya itu tujuan investasi saham. Yang pertama itu untuk mengembangkan aset karena modal yang kita serahkan itu akan dikelola oleh perusahaan sehingga memungkinkan untuk terus berkembang. Yang kedua itu menyiapkan dana untuk tujuan tertentu di masa depan. Yang ketiga, mencari penghasilan jangka panjang. Yang terakhir itu modal pengembangan usaha. Selanjutnya, alasan melakukan investasi. Yang pertama itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua itu mengurangi dampak inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain. Seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Yang terakhir, dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya inflasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. Selanjutnya itu keuntungan investasi saham. Yang pertama, mendapatkan dividen. Dividen itu adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan itu diusulkan oleh Dewan Direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua itu capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan atau via bursa. Risiko investasi saham. Di sini risiko investasi saham ada 4, yaitu yang pertama tidak mendapatkan dividen.
Nah, umumnya perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Kedua, capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Ketiga, risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau likuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Keempat, saham dihapus dari BEI. Nah, karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan. Cara investasi saham. Nah, sebelum masuk ke bursa, perusahaan biasanya harus melakukan penawaran saham perdana. Biasanya disebut dengan IPO atau Initial Public Offering, dengan proses seperti yang pertama, publikasi prospektus di media massa yang mana berisi gambaran bisnis dan informasi penting yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya harga penawaran saham. Kedua, jika kamu berniat membeli, bisa mengisi formulir pemesanan dan membayar terlebih dahulu sesuai dengan harga saham yang ada di prospektus. Tiga, setelah masa penawaran selesai, perusahaan melakukan penjatahan saham kepada investor yang sudah memesan. Jika penjatahan saham lebih kecil dari uang yang disetorkan, maka perusahaan berhak melakukan refund. Keempat, jika saham sudah ada di Bursa Efek Indonesia, berarti kamu sudah bisa menjual atau membeli saham lagi dari pemegang saham lain. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.